Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita selaku insan yang beragama ini mengambil sikap atau menyikapi wabah COVID-19 ini? Baik, kalau kita melihat fenomena masyarakat kita, ada ragam sikap bagaimana mereka menyikapi COVID-19 atau virus corona ini. Setidaknya kita bisa petakan menjadi dua bagian. Ada orang yang cenderung hati-hati, bahkan berlebih-lebihan, sehingga sampai pada titik parno atau paranoid. Di sisi yang lain, ada juga orang yang terlalu santai. Ada juga orang yang terlalu, mohon maaf, meremehkan virus corona dengan bahasa gak usah khawatir, itu adalah makhluk Allah. Kita yang memberikan kita keselamatan adalah Allah, yang menjaga kita adalah Allah, dan nyawa kita ada di tangan Allah, bukan di tangan corona. Sikap yang terbaik menurut saya adalah bersikap tengah-tengah, yakni kita tidak terlalu meremehkan, pun juga kita tidak terlalu parno. Kalau terlalu meremehkan, maka kita akan mengabaikan aspek-aspek ikhtiar untuk melindungi virus COVID-19 ini. Kita akan abai terhadap alat pelindung diri misalnya. Kita akan seenaknya bergaul tanpa kita sadari bahwa di situ ada potensi-potensi yang berbahaya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap diri kita ataupun keluarga kita. Kalau kita terlalu parno, sebaliknya ya, kalau kita terlalu parno juga akan sangat berbahaya. Karena akan mengurangi keyakinan kita bahwa yang menurunkan atau yang menciptakan penyakit adalah Allah, dan yang memberikan penawar atas penyakit itu sendiri adalah Allah. Nah, mungkin kita telah satu-satu. Ada orang yang mohon maaf dengan rada congkak mengatakan, gak perlu takut, orang corona itu makhluk Allah. Ngapain? Yang harus takuti Allah. Kita harus banyak berdoa dan segala macam. Saya khawatir ungkapan semacam ini diungkapkan bukan karena keyakinannya dia terhadap Allah yang begitu kuat, melainkan karena dia tidak tahu tentang efek yang berbahaya daripada corona itu sendiri. Baik, saya gambarkan. Corona itu adalah virus yang tidak kasat mata. Untuk dapat melihatnya diperlukan alat dengan perbesaran sekian ribu atau sekian juta bahkan mungkin kali lipat agar kita bisa melihat. Karena tidak kasat mata alias tidak kelihatan, maka orang cenderung meremehkannya. Coba bayangkan, andai kata di luar rumah kita ada macan berkeliaran, ada buaya berkeliaran, apakah kita akan berani keluar rumah? Tidak. Tentu tidak kan? Apakah kita takut kepada selain Allah? Menjawab ini kan dilematis. Kita tidak mau mengatakan takut kepada selain Allah, tapi faktanya kita juga takut. Nah, artinya kita bertuhan hanya kepada Allah, namun takut kepada selain Allah tidak meniscayakan kita menjadi manusia yang musyrik. Toh ketakutan kita terhadap macan, ketakutan kita terhadap buaya, tidak kita posisikan sama dengan ketakutan kita kepada Allah. Itu adalah untuk menjaga diri atau hifdzun nafsi. Dan hifdzun nafsi itu adalah kewajiban dan termasuk salah satu prinsip diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak keluar karena menghindari macan bukan berarti tidak iman kepada Allah, tapi justru menjaga diri, menyelamatkan diri dari amukan macan, dari terkaman macan, dari terkaman buaya. Sehingga dengan menjaga keselamatan kita, menjaga diri kita, kita akan bisa beribadah lebih lama, kita akan bisa menyembah Allah lebih lama tanpa merasa takut karena diri kita sehat dan terjaga. Andai kata corona itu nampak, kelihatan bentuknya, apakah orang-orang akan sebagaimana macan? Maksud saya, apakah kita akan mengatakan hal yang sama? Gak usah takut sama corona. Andai kata corona itu kelihatan, tentu jawaban kita akan lain. Kita akan menghindari corona itu. Nah, kadang-kadang rasa terlalu percaya diri kita bukan didasari kepada keilmuan dan keimanan yang tinggi, melainkan karena ketidaktahuan kita terhadap bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari corona itu sendiri.
Jadi anak hal kita tetap harus waspada, betapapun tidak perlu menyebabkan kita terlalu paranoid atau terlalu takut yang berlebihan terhadap virus corona ini. Kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dari virus corona. Kita berikhtiar dan berusaha untuk menghindari kerumunan massa atau perkumpulan yang melibatkan banyak orang sebagaimana yang diinstruksikan oleh pemerintah dan tenaga medis sebagai wujud ikhtiar lahir kita, dan hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya panik atau bahkan panik berlebihan itu jangan, pada harus tetap ikuti aturan atau anjuran dari